wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Di setiap pekan yang kelima baru kita berjumpa. Kalau nggak kelima nggak berjumpa. Dan kita lanjutkan kaji kita yang 1 tahun hanya berjumpa mungkin cuma 3 kali barangkali. Entah kapan selesainya, nggak selesai. Sebagai contoh, di Masjid Ittihad Tebet itu udah tahun ke-8 dan setiap minggu 1 kali, belum selesai juga ngaji sejarah. Dan kemudian beralih ke masjid yang lain. Juga ada yang 1 minggu 1 kali, udah 7 tahun, 6 tahun belum selesai juga. Jadi sejarah itu Masya Allah, tarikh itu kalau kita buka itu luar biasa. Seperti kita membedah harta karun. Kalau ngaji sejarah seperti membedah harta karun. Saya yang mengalami terus begitu. Setiap buka ketemu lagi yang baru. Setiap buka ketemu lagi yang baru. Setiap buka ketemu lagi yang baru. Itulah nikmatnya mengkaji sejarah. Dan sumbernya cuma satu, yaitu Al-Quranul Karim. Satu paket lah dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Saya sudah tidak ingat lagi di sini sampai di mana gitu ya. Sampai Nabi Musa sudah. Mungkin Nabi Musa barangkali ya, karena lihat catatan baru beberapa kali Nabi Musa. Intinya Nabi Nuh, Nabi Nuh kejauhan. Nabi Nuh surat Yunus ya, ayat 74 ya. Yang menyatakan Nabi Nuh adalah orang yang beragama Islam, Pak. Jangan ragu-ragu. Nabi Nuh menyiarkan agama Islam. Enggak mungkin Nabi Nuh mengajak orang kepada Nasrani, nggak mungkin. Nabi Nuh mengajak orang kepada Yahudi, nggak mungkin. Begitu juga semua nabi. Itu yang kita simpulkan. Ayat yang ke-72 Nabi Nuh bilang, wa umirtu an akuna minal muslimin ya. Rame amat tuh. Ini bagus tadi Pak. Nah, ini aja bagus. Tidak mungkin. Ini kita lagi ngaji sejarah ya Pak ya. Bukan fikih, bukan apapun, sejarah. Urusannya ke tauhid. Ya, pasti ke tauhid. Tidak mungkin Nabi Nuh mengajak orang kepada agama yang lain kecuali Islam. Dalilnya surat Yunus 72 tadi. Wa umirtu, aku diperintah oleh Allah ya, an akuna minal muslimin. Aku diperintah supaya termasuk dan mengajak orang-orang kepada agama Islam. Begitu juga Nabi Ibrahim. Sudah kita bahas, saya ingat waktu itu Nabi Ibrahim juga bilang kepada anaknya, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, yang sangat kita sesalkan itu adalah orang-orang yang sering berkata agama Ibrahimiyah. Mana ada? Agama tauhid. Mana ada? Agama Hanif. Mana ada? Nggak mungkin ada kalimat-kalimat seperti itu kalau bukan disampaikan oleh orang-orang yang punya niat yang kurang baik. Dia nggak rela tuh mengatakan Islam, dia nggak rela. Inna dina indallahil Islam. Itu jelas satu kalimat yang nggak boleh diragukan lagi. Kan semua juga dari Tuhan. Tidak, Yahudi bukan dari Allah. Yahudi dibuat tahun 930 sebelum Masehi oleh Yahuda. Kan Nasrani juga dari Allah. Tidak, Nasrani dibuat oleh Konstantinus tahun 325. Kristianity. Semua agama pasti ada pembuatnya. Syiah dibuat oleh Abdullah bin Sabah tahun 681. Nggak ada, semua pasti ada pembuatnya, ada pembawanya.
Ahmadiyah dibuat 1886 oleh Mirza Ghulam Ahmad. Coba lihat. Pasti ada yang buat dan pasti ada kemunculan pertama kali. Kecuali Islam, nggak pernah ada yang buat. Dan Nabi Muhammad tidak membawa, bukan orang yang pertama kali membawa agama Islam. Itu yang kita bahas. Itu yang saya gaungkan di setiap masjid. Namun berurutan. Apa yang dibawa oleh Nabi Adam. Rasulullah yang cerita, Nabi Adam lah yang pertama kali membawa Islam di muka bumi. Beliaulah yang pertama kali sholat subuh ketika baru turun di bumi pada waktu fajar. Begitu juga Nabi Idris melanjutkan risalahnya Nabi Adam. Begitu juga Nabi Nuh melanjutkan risalah Nabi Idris, surat Yunus 72. Begitu juga Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Saleh. Begitu juga Nabi Ibrahim. Millata abikum Ibrahim, surat Al-Hajj ayat ke-22, ayat yang terakhir. Wa sammakumul muslimina min qabl. Allah telah menyebut kalian orang muslim sejak dahulu. Agama-agama Ibrahimiyah tidak pernah ada, Pak, dalam literatur Islam, apalagi bentuknya jamak agama-agama. Dalam Al-Quran selalu ketika Allah menyebut agama pasti mufrad. Mufrad itu tunggal. Inna dina itu mufrad. Nggak mungkin ada adian, agama-agama nggak ada. Ya. Lakum dinukum tunggal. Al yauma akmaltu lakum dinakum tunggal. Inna Allah astafa lakumud din tunggal. Nggak ada adian, nggak ada. Berarti memang tunggal. Tunggal, setunggal-tunggalnya. Esa seesa-esanya, satu sesatu-satunya. Suka nggak suka, mau nggak mau. Mau dibilang keras, dibilang lembut, memang begitu, Pak. Mau dibilang kasar atau nggak kasar, memang begitu, Pak. Mau dibilang toleransi nggak toleransi, memang begitu. Nggak bisa ditawar kalau soal ini, Pak. Jadi anak-anak kita tuh punya pilihan yang baik dan tepat, nggak bakal ambigu. Allah yang menyampaikan. Surat Ali Imran ayat 84. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Siapapun yang mencari selain Islam, fala yuqbala minhu, nggak bakal diterima. Wa min aslamil khasirin. Pasti dia bakal orang yang rugi di akhirat kelak, pasti. Jadi nggak mungkin kita bilang yang lain juga dari Allah, nggak mungkin sama sekali nggak mungkin. Itu agama tauhid, tidak. Tauhid bukan agama. Tauhid itu sifat Islam yang menunggalkan dan mengesahkan Allah. Agamanya kan Hanif, bukan agama. Hanif adalah sifat Islam yang lurus, yang condong kepada kebenaran. Adapun Islam itu isim, nama sebuah agama yang diturunkan oleh dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Ali Imran 83. Kul, katakan amanah billah, beriman kepada Allah, unzila alaina, apa yang diturunkan kepada kami, yaitu kepada Nabi Muhammad Al-Quran. Wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, asbat, dan semua anak cucunya. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diturunkan kepada Musa wa Isa dan Isa. Wan nabiyyuna min rabbihim, dan seluruh nabi dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak bedakan satu pun di antara mereka, kami tidak pernah beda-bedakan, kata Allah. Wa nahnu muslimun, mereka semua orang muslim. Jadi jangan lagi ada yang berkata Taurat itu kitabnya orang Yahudi. Nggak bisa, Pak. Taurat itu kitabnya orang Islam, Pak. Nggak boleh antum berkata demikian. Ini kurikulum mesti dirubah ini. Taurat itu kitabnya orang Islam yang hidup pada zaman Nabi Musa, gitu. Injil itu kitabnya orang Kristen. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Kitabnya orang Kristen itu Bible, Pak. Kitabnya orang Kristen itu Alkitab. Kitabnya orang Kristen itu ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Pak. Adapun Injil kitabnya orang Islam yang hidup pada zaman Nabi Isa, jelas sekali. Zabur itu kitab. Nggak bisa, Pak. Zabur itu kitabnya orang Islam yang diturunkan Allah pada waktu zaman Nabi Daud. Gitu aja. Zabur kitabnya orang Islam zaman Nabi Daud. Atau kita balik, orang Islam orang Islam yang hidup pada zaman Nabi Daud, kitabnya namanya Zabur. Kita balik, orang Islam yang hidup pada zaman Nabi Musa, ya, nama kitabnya Taurat, gitu. Orang Islam yang hidup pada zaman Nabi Isa, kitabnya namanya Injil. Orang Islam yang hidup pada zaman Nabi Muhammad sampai akhir zaman, kitabnya namanya Al-Quran. Dalam bahasa Arab, Al-Quran namanya artinya bacaan. Dalam bahasa Ibrani, Injil artinya bacaan.
Dalam bahasa Yahudi, Taurat artinya bacaan, dan dalam bahasa Yahudi kuno Zabur juga berarti bacaan. Tergantung dari zamannya disebutkan. Kullu semuanya bernama Al-Quran. Makasih Pak, makasih. Hanya zaman yang berbeda Pak. Islam menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Nggak ada hubungannya Islam dengan agama-agama sebelumnya, nggak bisa. Apalagi dengan kalimat Islam menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Berarti Islam paling belakang dong. Nggak bisa Pak, beneran nggak bisa. Nggak ada hubungannya Pak. Islam itu terus aja terus. Islam sempurna di zamannya masing-masing. Di zaman Nabi Adam dia sempurna. Syariatnya sholat 2 rakaat. Di zaman Nabi Idris dia sempurna. Masih sholat 2 rakaat. Di zaman Nabi Nuh dia sempurna. Ditambah dengan puasa. Di zaman Nabi Ibrahim dia sempurna. Ditambah dengan haji. Di zaman Nabi Musa dia sempurna. Jadi 50 waktu. Di zaman Nabi Isa dia sempurna. Tak berhingga dimanapun berada. Surat Maryam ayat 30-31. Di zaman Nabi Muhammad sempurna. Dibuat 5 waktu dengan segala kesibukannya. Jadi setiap zaman sempurna di zamannya masing-masing. Begitu Pak. Puasa juga begitu, sempurna di zamannya. Di zaman sebelum Nabi Muhammad, maghrib itu awal berbuka, isya itu awal puasa, bukan subuh. Sempurna di zamannya sempurna. Gitu. Haji nggak pakai di zaman Nabi Isa, zaman Nabi Musa dan sebelumnya. Haji itu ada, tapi tidak pakai bermalam di Musdalifah dan tidak pakai wukuf. Sempurna di zamannya. Jadi Islam sempurna di setiap zaman, sempurna. Nggak ada yang membantah hal itu, karena Al-Quran yang berkata. Kalau dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum, hari ini kusempurnakan bagimu, bukan menyempurnakan agama sebelumnya. Hari ini sudah selesai firman Allah turun. Jadi udah sempurna Al-Quran ini. Dan dari semua kitab yang dijamin Al-Quran doang, inna nahnu nadzikra wa inna lahafizun. Kami yang menentukan dan kami yang memelihara. Ini kita lagi ngaji sejarah ya Pak, jangan dihubungkan yang lain-lain ya. Ini sejarah yang berkata demikian. Ini semua tercatat lengkap tahun-tahunnya. Saya ya, sudah menulis buku tentang ini sudah 3 jilid, 4, berbeda kitab berbeda ya. Udah menulis 4 buku menuju buku yang kelima untuk meluruskan ini semua. Sejarah Islam masuk ke Indonesia kita luruskan. Gimana tuh sejarahnya? Nggak ada hubungannya sama pedagang Gujarat dari India. Nggak ada hubungannya. Tahun 1400 tuh pedagang Gujarat. Sementara Raja Sri Indravarman 711 surat penyuratnya udah Islam dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Surat penyuratnya ada. Nisannya bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Presiden Jokowi sudah mendatangi tempat di mana para sahabat pernah singgah di Indonesia dan dicanangkan bersama menteri-menteri dan kepala negara organisasi konferensi Islam 54 negara diundang oleh presiden pada waktu itu tahun 2014 bulan September di makam tinggi, di makam Mahligai di Barus sana. Itu sahabat-sahabat Rasulullah yang tiba di situ. Tahun berapa makamnya? 635, coba bayangkan. Tahu-tahu di buku sejarah tercatat Islam masuk ke Indonesia pertama kali melalui pedagang Gujarat dari India tahun 1400. Apa-apaan begini? Kita dibegoin terus Pak. Sampai sekarang nggak dirubah. Kita ditolol-tololin terus. Nggak boleh anak kita kayak begini, nggak boleh Pak. Dan ini cuma didapat dari masjid ke masjid. Sayangnya begitu, dapatnya dari masjid ke masjid. Nggak berani masuk ke kurikulum, nggak berani gitu. Harusnya masuk ke kurikulum yang kayak begini saudara. Biar kita paham gitu loh, bahwa Islam itu original dari para sahabat Rasulullah yang singgah ke Indonesia. Di zaman tabi'in masyhur nama kita, negara kita. Nama negara kita itu negara fauqul ma' kata mereka. Negara fauq itu di atas, ma' itu air. Ya, di antara air atau disebut dalam bahasa kita di antara pulau, di antara air, yaitu Nusa Antara, yaitu Nusantara. Udah masyhur negara kita ini Pak. Wajib kita jaga. Negara kesatuan Republik Indonesia ini nggak boleh berubah-ubah. Ini wajib kita jaga. Ya, udah yang paling tepat dengan segala keanekaragaman ini paling tepat, paling mirip dengan Rasulullah SAW dari semua negara. Saya berani jamin, saya berani bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan. Ya, negara kita ini paling mirip dengan Piagam Madinah yang Rasulullah buat. Paling mirip, paling beraneka ragam.
Ya, nggak ada negara seanekaragaman kita, nggak ada. Dari Aceh sampai Papua sama dengan dari London ke Teheran, melewati 74 negara. Kita cuma satu. Bayangin coba. Ya. Paling mirip dengan apa yang Rasulullah tulis. Rasulullah sebagai kepala negara menuliskan Piagam Madinah. Piagam itu berbunyi 46 pasal. Itu udah belum sampai sini. Ya, itu di zaman Rasulullah. Kita kalau nggak salah ngaji sampai zaman Nabi Musa, kalau saya nggak salah ingat itu ya. Nabi Sulaiman pun belum di sini kelihatannya ya. Nanti kalau Nabi Sulaiman kita makin terkagum-kagum bahwa Nabi Sulaiman menekankan, awas, jangan sampai ada yang meninggalkan Islam, kata Nabi Sulaiman. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam. Bawa kemari Ratu Bilqis dalam beragama Islam, kata Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis pun berkata, Aslam tu ma'a Sulaiman 644. Aku diislamkan oleh Nabi Sulaiman. Oh, enak aja Nabi Sulaiman dibilang raja Israel. Betul dia raja Israel, tapi pada zaman itu Israel masih Muslim. Ya, Israel masih Islam. Israel masih Islam pada waktu itu. Ya, ketika Nabi Sulaiman wafat, baru muncul agama Yahudi. Baru muncul. Sebelumnya nggak ada. Zaman Nabi Musa masih Muslim semua. Fir'aun Muslim, matinya Muslim Fir'aun. Mungkin membawa orang-orang mengerunyut. Alisnya kenapa pada nyambung gitu. Waktu saya bilang Fir'aun matinya Muslim, benar Pak, coba kita buka surat Yunus ayat 90. Silahkan dibaca supaya saya bisa seruput kopi susu panas ini. Yunus 90, silahkan. Jangan takut Pak, nanti saya cuma 25 menit, lalu 20 menit kita diskusi. Karena 45 menit jatahnya menuju syuruk. Tinggal 10 menit lagi saya berbicara. Setelah itu kita diskusi, kita ngobrol-ngobrol, kita bertanya jawab. Siapkan pertanyaan-pertanyaan antum yang berhubungan dengan ini. Silahkan dibaca surat Yunus ayat 90. Surat 10 ayat 90 yang keras. Speaker tolong dikasih Ustaz. Yang udah dapat. Ya Rabb, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana wa zidna minhu. Amin ya Allah. Bismillah. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Coba. Dan Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka. Ulangi Pak, yang keras Pak. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim. Percaya nggak? Percaya nggak? Ini nggak ngada-ngada Pak. Fir'aun yang bilang tuh. Fir'aun berkata apa? La ilaha illallazi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Dan aku termasuk orang muslim. Fir'aun yang ngomong. Fir'aun teriaknya begitu Pak. Jadi Fir'aun masih teriak wa ana minal muslimin. Fir'aun tidak teriak wa ana minal nasraniyin. Fir'aun gak teriak wa ana minal yahudiyin. Fir'aun gak teriak wa ana minal majusin. Gak teriak begitu. Karena pada waktu itu tidak ada agama kecuali Islam. Nabi Musa itu 1400 sampai 1520. Ntar habis zaman Nabi Musa, zaman Nabi Harun bebarengannya, zaman Nabi Yusha bin Nun. Yusha itu keponakan jauh dari Nabi Musa. Sebelum Nabi Musa itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tuh misanan jauh. Nabi Musa dari anak yang ketiga, Nabi Yusuf dari anak yang ke-12. Masih satu kakek. Kakeknya namanya Yakub. Nama lain Yakub Israel. Ya, Nabi Musa itu anaknya Nabi Yakub 12. Ruben, Simon, Levi, Yahuda, Isakar, Zebulun, Gad, Aher, dan Naftali, Yusuf, Benyamin. Anak yang ketiga namanya Ruben, Simon, Lewi. Lewi punya anak Amr, Kohit, punya anak Imran, punya anak Musa. Jadi Musa bin Imran, bin Kohit, bin Amr, bin Lewi, bin Yakub. Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Sementara Yusuf bin Ishak, Ishak bin Yakub, Yakub bin Ibrahim juga. Jadi Nabi Musa sama Nabi Yusuf misanan jauh ya.
Nabi Musa mesti manggilnya Nabi Yusuf kalau ketemu Om Yusuf. Tapi nggak ketemu ya. Kenapa? Karena Nabi Musa wafat tahun 1520 wafatnya. Ya, 1400 lahir 1520, wafat 1400. Sementara Nabi Yusuf tidak. Nabi Yusuf 1878. Nah, setelah Nabi Musa, Nabi Yusha bin Nun. Belum ada Yahudi belum. Setelah Nabi Yusha bin Nun, ntar ketemu Nabi Samuel, nabinya Bani Israel, yang Israel tukang bunuh para nabi. Ada Nabi Samson kalau kita bilang, Nabi Joshua tuh Yusha bin Nun, Nabi Joshua ya. Jadi Joshua sangat dihormati oleh orang-orang Kristen. Banyak orang Kristen bernama Joshua karena dialah nabi yang berhasil membawa Bani Israel masuk ke Palestina. Jadi nabi yang sangat dihormati itu Nabi Joshua, Nabi Yusha kalau kita bilang. Betul, dalam Islam pun demikian. Nabi Yusha, nabi yang mengalahkan pasukan musyrik. Tapi Yusha muslim, Pak. Wa ana minal muslimin katanya. Wasiat kepada anak-anaknya, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Fir'aun pun berkata demikian. Wa ana minal muslimin kata Fir'aun. Ntar habis Fir'aun mati, ya Allah Subhanahu wa taala mengawetkan. Dan kenapa baru sekarang begitu loh muslimnya? Hadirin, kalau kita buka kitab tafsir, sedikit kita masuk ke tafsir ya. Bukan bagian saya mah sejarah, tapi kita masuk sedikit bagian tafsir. Itu Nabi Musa alaihissalam yang diteriakin sama Fir'aun tuh Nabi Musa. Aghithni ya Musa, aghithni ya Musa. Pada waktu dia menyaksikan semuanya tenggelam. Dia menyaksikan. Dikisahkan Nabi Musa, Fir'aun itu orang yang sangat gagah dan dia tidak pernah sakit seumur hidupnya. Gagah sekali, tinggi, lebih tinggi daripada yang lain. Ya wajar ya, keturunan bangsawan dan raja ya. Nah, jadi Nabi Musa tidak mau menolong Fir'aun karena ingkar, kata Nabi Musa. Ini orang kurang ajar, ya. Tapi lihatlah kasih sayang Allah, lihat ya. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu sekalian, tolong diperhatikan cerita ini. Fir'aun ketika tenggelam dia berkata, Aghithni ya Musa, aghithni ya Musa. Tolong saya ya Musa, bantu saya ya Musa, selamatkan saya ya Musa. Dan Nabi Musa bilang, la, bala, tidak. Kenapa? Karena dia orang yang zalim. Dia orang yang ingkar kepada Allah. Nabi Musa nggak selamatkan dan tenggelam. Ketika tenggelam dia berkata, masih teriak, la ilaha illallazi amanat bi banu Israel. Amanat bihi banu Israel. Aku yakin, amantu, aku beriman, tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dia nggak mau disebut la ilaha illallah. Bahkan dalam ayat yang lain, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun, katanya. Dia nggak mau bilang amantu billah. Dia nggak mau bilang. Masih ada kesombongan dalam hatinya. Itu yang bikin Allah tolak. Jadi walaupun dia teriak wa ana minal muslimin, wa ana minal muslimin, wa ana minal muslimin, al-an, kenapa baru sekarang, kata malaikat. Jadi nggak diterima Islamnya. Nah, kalau ngajinya dipotong ini, Fir'aun mati dalam keadaan Islam, dipotong, viral, habis gue dimaki-maki. Jangan suka motong-motong mukanya. Ya. Ayat 90 masih mengatakan Fir'aun mati dalam keadaan Islam, tapi ayat 91 kenapa baru sekarang? Padahal hidupnya semua dulu ini zalim. Bahkan 92, maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu. Sebagai pelajaran bagi orang-orang terdahulu. Karena yang paling ingkar itu Fir'aun. Enggak ada. Ya Allah ya Rabb. Dalam tafsir dijelaskan syaitan dan jin terkaget-kaget ketika Fir'aun berkata, ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Jin aja kaget dia ngomong begitu. Syaitan aja kaget dia ngomong begitu, saking jahatnya itu ngomongan. Aku ini Tuhan. Setan aja kaget. Setan gak berani ngomong begitu. Fir'aun berani. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Bahkan aku Tuhan yang paling tinggi dari antara kalian. Aku Tuhan, kata Fir'aun.
Tapi Allah nggak pernah putus kasih sayang. Apa kata Allah? Dalam tafsir kita baca, ya Musa, kata Allah. Bukankah Fir'aun berkata, tolonglah aku ya Musa, agisni ya Musa, agisni ya Musa. Betul ya Allah. Karena dia orang yang ingkar. Apa kata Allah? Andai kata dia berucap agisni ya Allah, niscaya aku akan selamatkan dia. Coba pikirkan kata-kata itu, Pak. Sombongnya minta ampun, nggak mau sebut Allah, nggak mau. Ada nggak pejabat yang ngomong kita semoga kita dibantu oleh yang di atas? Ada nggak yang ngomong gitu? Sering ya dengar ya. Ini orang alergi ngomong Allah, makanya nggak bisa. Beneran Pak? Kita serahkan kepada yang di atas. Saya bilang, Pak, yang di atas itu tukang listrik biasanya Pak, tukang genteng biasanya. Nggak mau disebut Allah, merasa jijik gitu loh, merasa nggak enak, nggak enak, jauh gimana? Nah, kalau kita nggak bisa berhenti, Allah, Allah, la ilaha illallah, Allah subhanallah, masya Allah, astagfirullah, Allah, Allah, terus Allah, Allah. Saking nggak maunya, dibilang apa? Diganti kadang-kadang. Ya kita pasrahkan kepada Tuhan. Ya nggak apa-apa, dah mending dah gitu ya. Kita serahkan aja kepada yang di atas. Lah, yang di atas saya mana Pak, saya bilang. Ini Fir'aun nih, modelnya kayak gini nih. Ya. Fir'aun gak mau nyebut Allah. Padahal kata Allah, ya Musa, andai kata dia berkata agisni ya Allah, niscaya aku akan selamatkan dia. Nabi Musa tersungkur dengan ucapan Allah begitu. Ya Allah, kepada orang yang berkata ana rabbukumul a'la saja kau masih berkasih sayang, apalagi kepada hamba-hamba yang masih bersujud. Pegang baik-baik. Ini yang terpenting dari apa yang saya sampaikan di pagi ini. Ini yang paling penting dari apa yang Al-Fakir sampaikan di pagi ini. Bayangkan itu kasih sayang Allah. Ya Musa, andai kata Fir'aun berkata agisni ya Allah, niscaya aku akan bantu dia, selamatkan dia. Tuh Allah. Apalagi kita Pak, ya Allah, nggak mau kembali kepada Allah. Ya Rabb, jangan Pak. Apalagi kita, kalau dengar ini malu kita. Allah begitu dahsyatnya Rahman dan Rahimnya. Kita yang suka kurang ajar gitu loh. Gimana kurang ajarnya? Dapat masalah baru ke Allah. Jadi Allah dilibatkan dalam masalah yang kita terima. Nggak boleh begitu Pak. Ada masalah nih, kena utang, kena ancaman, kena musibah, baru dia ke Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Jadi bukan ingat Allah. Jadi begitu ada masalah, dia nyari-nyari ini pegangan. Siapa ini? Minta tolong sama sini nggak bisa, minta tolong sama ini nggak bisa, sama teman kita yang kaya nggak bisa semua. Baru dibilang, baru dikali. Ya Allah, jadiin cadangan. Disangka baik kali kalau begini, jauh dari tauhid. Nggak baik yang begitu Pak. Ada orang miskin, dia baru sembahyang duha. Nggak benar begini Pak. Sembahyang duha, astagfirullahaladzim. Ada Pak orang kaya banget, udah stroke, udah nggak bisa ngapa-ngapain, umurnya 80, baru dia bilang, anak saya yang di sini saya sedekahin, yang di sini buat bangun masjid. Ini bagian daripada sifat Fir'aun juga. Udah mau mati baru. Wa ana minal muslimin. Nggak bisa begini Pak beragama Pak, nggak bisa beragama begini. Mumpung ente jadi jenderal, bantu. Mumpung ente jadi direktur, gunakan. Mumpung ente jadi ketua, apalah ketua ini ketua itulah, gunakan untuk kejayaan Islam. Jadi begitu. Mumpung ente jadi orang DPR, gunakan, manfaatkan jabatan yang Allah berikan itu, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak. Saya punya teman seorang Kapolres. Itu luar biasa baiknya itu. Dia bilang apa sama saya? Ustaz, mumpung saya jadi Kapolres. Dibilang gitu.
mumpung saya jadi Kapolres. Apa yang Ustadz perlukan untuk bangun pesantren? Mumpung saya jadi itu begitu. Saya sampai peluk dia, saya bilang insya Allah Pak, doa aja Pak, doa aja yang Bapak, doa aja. Enggak, mumpung Ustadz. Kalau saya nggak jadi Kapolres saya nggak bisa bantu. Tuh dia itu orang yang baik. Seorang Kapolres berkata sama saya demikian. Udah deh, saya tinggal minta sama pangkalan sini semen, pangkalan sini batu, pangkalan sini, pangkalan sini. Jadi Ustaz, enggak, jangan Pak. Saya nggak minta, jangan Pak. Tahu-tahu berang dikirim. Bolnya mana nih lunas, bolnya mana lunas, bolnya mana lunas. Datang lagi udah jadi, apalagi Ustaz, mumpung saya jadi Kapolres. Enggak Pak, jangan Pak. Oh gerah nih, enggak Pak, saya nggak bisa. Tahu-tahu jelung AC 3 sama tukang-tukangnya dipasangin. Bukan saya manfaatin, auzubillah. Saya mau ambil contoh doang. Tuh orang mumpung, tuh dia. Jadi jangan sampai udah hebat, diam, nggak ada kontribusinya. Begitu habis semua, baru dia berkata, sekarang saya, ya kemana aja kemarin. Firaun juga begitu, lagi jaya, lagi hebat, nggak kenal. Begitu mau mati, wa ana minal muslimin. Ya kata Allah, kenapa baru sekarang? Itu kata Allah. Ya al-an, kenapa sekarang? Baru sekarang. Waqad asaita, selama ini kamu bermaksiat, selama ini kamu ingkar. Gitu. Jadi jamaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran yang penting. Ya. Kata-kata Nabi Musa itu yang dahsyat. Ya Allah, kepada orang yang berkata aku ini Tuhan saja, kau masih berkasih sayang. Apalagi kepada kita, mereka yang masih bersujud kepadamu. Itu dalil. Jadi kalau berdoa, agisni ya Allah, gitu. Ya, saya diajarin sama umi saya tuh, guru saya tuh, agisni ya Rabb, kata umi saya tuh begitu. Agisni, bantu, selamatkan dan tolong, gitu. Itu ya. Jadi Fir'aun saking nggak mau sebut Allah, dia bilang agisni ya Musa. Amantu bi Rabbi Musa. Aku beriman dengan Tuhannya Musa. Ya. La ilaha illallazi amanat bihi banu Israel. Tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya Bani Israel. Jadi bukan la ilaha illallah. Mesti disebut aja la ilaha illallah, selesai. Muslim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang enggak. Masih ada kesombongan dengan cara-cara demikian, ya. Demikian, mudah-mudahan 5 menit 10 menit ke depan kita bisa bertanya jawab. Tafadhol, apabila bertanyakan silahkan. Saya bawa kitab tafsir yang sangat lengkap hari ini. Ini dia kitab tafsirnya, ya. Segini nih Pak, segini. Ini ada 520 asbabun nuzul. Ada 6234 tafsir jalan lain lengkap. Ya. Segini tafsirnya tuh. Tapi cuma segini, ya. Bahwa ini termasuk tafsir Al-Muyassar lengkap. Dari mana hari gini bisa begitu? Ya ini kita manfaatkan teknologi. Saya buat ini Qurannya, alhamdulillah saya yang buat sendiri bersama Pak Sarif. Kami buat Qurannya dengan QR code. Nah, ya, jadi dengan smartphone yang handphonenya yang punya kamera lah begitu ya. Memang ada handphone yang nggak pakai kamera sekarang, masih ada. Nokia jadul nggak bisa pakai ini. Hadirin demikian, mudah-mudahan ada yang bertanya jawab, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan sejarah juga, Nah, waktu kami berkunjung ke Mesir, Alexandria, waktu itu ada makam Nabi Daniel, Nah. Luqmanul Hakim. Nah itu pertanyaannya, apakah mereka memang hidup sezaman sehingga dimakamkan itu berdampingan? Ya. Terima kasih. Nabi Daniel, Nabi Bani Israel, tidak sezaman. Sedangkan Luqman sebelum Nabi Allah Isa. Nabi Daniel ini Nabi yang tidak lama setelah Nabi Musa wafat. Nabi Daniel ditemukan jasadnya oleh Umar bin Khattab. Oh bukan, di zaman Umar bin Khattab yang menemukan jenazahnya namanya sahabat Rasulullah Abu Musa al-Ash'ari.
Nabi Daniel, nabinya Bani Israel, salah satu dari nabi Bani Israel yang Rasulullah tahu beliau dimakamkan tidak wajar, belum dimakamkan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, andai kata kalian menemukan Nabi Daniel, makamkan dia, kata Rasulullah, kuburkan dia, karena Rasulullah tahu beliau belum dimakamkan. Dan memang jasad para nabi nggak mungkin dimakan tanah, nggak mungkin dimakan cacing tanah. Jasad seluruh nabi itu diharamkan oleh Allah, dimakan oleh waktu zaman, dimaham oleh cuaca, oleh cacing, oleh belatung, diharamkan. Jadi utuh. Jangankan para nabi, orang yang hafal Quran pun utuh, orang yang jihad fisabilillah pun utuh. Ya. Tahun 1924 ketika Uhud banjir besar, ya. Uhud banjir besar, itu sahabat Nabi itu gelempangan tuh masih utuh semuanya. Hamzah ya utuh seutuh-utuhnya dengan darah yang masih mengalir dan berwarna merah. Tahun 1924, bayangin. 1934 atau 24 itu. Ya, bayangin kan. Subhanallah ya, luar biasa. Dan kemudian karena pada muncul ya sahabat itu wajahnya semua, maka dibawa semua ke Baqi, dikuburkan di Baqi. Kecuali Hamzah, kenapa? Karena takut hancur, karena udah robek jantung dan hatinya, digigit-gigit oleh Hindun, sehingga diamkan di situ. Ya, oleh pemerintah Ibnu Saud zaman itu, hanya dibuatkan tempat jauh ya. Kalau kita ke Uhud kan kita suka lihat dari jauh. Nah, itu makam Hamzah. Jadi Nabi Daniel pun demikian. Nabi Daniel karena dianggap suci oleh orang-orang di zaman, maka dihias. Ini jenazah Nabi nih, dihias, digantung, dikasih kalung, dikasih cincin, cincinnya penuh di tangan ini, di jari penuh semua. Ya, setiap masa dikasih lagi emas, permata, dikasih lagi terus utuh. Ya utuh. Maka ditemukan oleh Abu Musa al-As'ari dalam perang Tirkit zaman Umar bin Khattab tahun 646. Itu ditemukannya belum lama, belum Bani Israel zaman 646. Kata Umar bin Khattab, ya Abu Musa, andai kata kamu menemukan jenazah Nabi Daniel sebagaimana amanat Rasulullah, kuburkanlah dia. Dan hartanya ambillah sebagai ghanimah, sebagai pampasan perang. Jadi dicopotin itu semua, kalungnya, cincinnya semua dicopotin, dibagikan. Kata Umar bin Khattab, kecuali cincinnya buat Umar, bagilah untukku. Karena cincin Nabi Daniel antik, ada gambar singa, ya, dengan tengah-tengah orang, dua kiri kanan kepala singa, tengah-tengahnya ada seorang anak. Itulah Nabi Daniel. Nabi Daniel dibuang ke kandang singa oleh saudara-saudaranya, sebagaimana Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur. Ternyata Allah menyelamatkan Nabi Daniel, dan Nabi Daniel dibesarkan oleh singa itu. Ini cerita heroik ini kalau cerita kita panjangnya. Ya, ini cerita Islam. Tapi itu dikisahkan lengkap di Injil, ya. Dikisahkan lengkap di cerita-cerita orang Kristen. Padahal nabinya orang Islam. Seperti David and Goliath. David and Goliath itu Al-Quran, Al-Baqarah 245, 246, 247 sampai 248 tentang Goliath yang tinggi besar yang diketapel oleh Nabi Daud. Dan ceritanya dipopulerkan oleh Kristen dengan nama David and Goliath. Padahal itu Nabi Daud dan Jalut, begitu. Demikian ya Pak ya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kajian yang Bapak sampaikan tadi, saya tertarik mengenai kehidupan Nabi Sulaiman. Di Al-Quran itu ada doa Nabi Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di.
ya Tuhanku, berikanlah aku kerajaan yang tidak ada Yang belum pernah. pewarisnya sepeninggalku. Dan belum pernah kau beri. Ya. Belum pernah ada. Nah, di sini yang mau saya tanyakan, apakah doa ini sebelum Nabi Sulaiman menjadi raja, ataukah ini doa Nabi Sulaiman setelah meninggalkan kerajaannya dan untuk mendapatkan kerajaan lain yang tanda petik yang baru? Lalu pertanyaan saya kedua mengenai kerajaan Nabi Sulaiman juga, itu kan ada Kiai Miftah apa ya di Fahmi Basya. yang mengarang mengenai Candi Borobudur. Fahmi Basya Ya, mengenai Candi Borobudur. Di situ ada daerah namanya Sleman. Ini diambil dari kata Sulaiman. Lalu ada daerah Wonosobo atau Wanasaba atau Hutan Sabah. Nah ini dari cerita-cerita begitu dan dari kitab beliau itu, apakah memang benar Candi Borobudur itu merupakan bekas kerajaan Nabi Sulaiman? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Confirm 100% Nabi Sulaiman itu istananya adalah Masjidil Aqsa. Kalau ada bilangan 1000%, 1000%, Pak. Confirm 1000% juga Ratu Saba itu dari Yaman. Hadis itu, Pak. Ya. Adapun mungkin pernah ke Pulau Jawa barangkali gitu. Itu kagak ada penjelasannya, tapi kalau Nabi Sulaiman punya pasukannya barangkali. Nabi Sulaiman doa seperti itu ketika beliau belum menjadi. Itulah sebabnya ketika jin itu datang ke Nabi pengen, tapi akhirnya Nabi bilang apa? Ini doanya Nabi Sulaiman dan Allah sudah kabulkan. Nggak mungkin Nabi minta itu. Padahal Nabi bisa lebih daripada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman cuma berbicara kepada beberapa hewan. Rasulullah mengerti bahasa semua hewan. Keluhan unta, cerita sama Rasulullah. Seekor rusa, anaknya lagi nyusuin, dia ditangkap, dicerita sama Rasulullah. Bukan cuma semut, ya, bahkan tanah, bahkan batu, bahkan gunung berbicara kepada Rasulullah SAW. Ketika topi besinya Nabi itu masuk ke jatuh dan menembus pipinya Rasulullah, nih ya, Rasulullah itu berdarah. Saya nggak ngerti ada orang kebal, hebat banget orang kebal. Kalau ilmu kebal itu ada, Rasulullah dan para sahabat tuh kebal semua. Umar bin Khattab ditusuk wafat kok. Utsman bin Affan ditebas pedang, lehernya putus kok. Ali bin Abi Thalib ditikam nembus kok. Rasulullah jatuh ke topi besinya menembus ke pipinya, berdarah kok. Ini ada orang sakti dibacok nggak mempan, pale lobo menyan, saya bilang sini goyang bacok. Nggak ada ilmu kebal itu. Kalau ada, Rasulullah dan para sahabat kebal semua. Ya, nggak ada ya. Jadi kenapa saya cerita begitu? Karena darahnya Rasulullah itu netes, dipegangin oleh Nabi, dilap bajunya, dipegangin, elap sampai kering, sampai berhenti. Itu para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Aku mendengar yang kalian tidak mendengar. Apa itu ya Rasulullah? Tanah itu berkucap dengan sesama tanah lah begitu. Andai kata menetes darah Nabi, maka akan aku himpit, aku binasakan semua orang-orang dari Quraisy itu. Apa kata Umar bin Khattab? Biarin, binasakan ya Rasulullah. Tidak. Aku diutus bukan untuk itu ya Umar. Tuh. Padahal ini orang mencelakai Nabi. Masih Nabi rela. Nabi masih rela tuh Pak, nampung darahnya, jangan sampai mereka celaka. Bayangin. Di sana ada Hindu, ada Abu Sufyan, ada Yahudi. Di sana ada Nasrani, di sana ada Majusi, di sana ada orang musyrik, di sana ada orang Quraisy yang mau membunuh Rasulullah.
masih Nabi selamatkan mereka dengan cara seperti itu. Jadi Pak, Nabi Sulaiman doa itu adalah doa sebelum menjadi Nabi. Dia memang sebelum menjadi raja dengan kekuasaan demikian, dan Allah tambah terus kerajaannya. Dari mulai kerajaannya hewan sampai ke jin sampai ke angin, Allah tambah terus semua. Ya. Dan Nabi Sulaiman yang Bapak ceritakan dari Sleman itu kebetulan aja namanya sama, tetapi ada artefak. Saya udah habis baca buku Dr. Fahmi baca. Dan memang sulit dibantah kalau ada tanda-tanda di sana. Cuman yang saya nggak serak itu Nabi Sulaiman berasal dari Sleman tuh kata orang itu, nggak bisa. Nabi Sulaiman itu anak Nabi Daud. Nabi Daud itu ya dari keturunan Benyamin, anak ke-11 daripada Nabi Yakub. Mereka tinggal di Palestina. Dan Nabi Sulaiman istananya yaitu di bawah Masjidil Aqsa yang sekarang. Itu confirm Pak, nggak bisa dibantah. Ya, Rasulullah SAW salat di Masjidil Aqsa itu tempatnya para nabi. Nabi Ibrahim itu yang bangun Nabi Ibrahim Masjidil Aqsa pertama kali, dan dijadikan istana Nabi Daud. Nabi Sulaiman di sana, Nabi Musa di sana, Nabi Harun juga, Nabi Yakub di sana, ada 18 orang nabi tinggal di sana Pak. Nabi Yunus juga di Bethlehem nggak jauh ya. Nabi Shu'aib juga di sana, Nabi Ayub juga di sana, Nabi Ishak juga di sana, Ilyasa juga di sana, Nabi Isa pun di sana, keluarga Imran juga di sana, Nabi Yahya juga di sana, Nabi Zakaria juga di sana, semua di situ. 18 orang nabi tinggal di sana, dan Nabi Sulaiman pun di sana. Confirm kalau soal itu. Adapun Nabi Sulaiman pernah ke Borobudur, kemungkinan. Wallah alam bisawab. Ya, bangunan-bangunan hebat. Cuman yang saya lagi teliti adalah itu dibangun oleh Siddhartha Buddha Gautama, yang sebenarnya saya lagi teliti ya, saya bilang ya, Nabi Zulkifli. Zulkifli itu Zu al-Kifl. Zu itu pemilik Zul Jalali wal Ikram gitu kan. Kifla itu kesabaran. Jadi Nabi Zulkifli Nabi yang memiliki kesabaran. Dan nama kecil Siddhartha Buddha Gautama siapa? Kifla. Nama kecilnya ya. Berasal dari Kifla. Kifla itu Kifli itu kesabaran ya. Wallah alam bisawab, belum bisa dipublikasi, lagi diteliti. Kalau ternyata betul, confirm berarti ya. Mudah-mudahan demikian. Ratu Saba itu adalah Ratu Bilqis, dia berasal dari Hadramut, Yaman. Melaporkan kejadiannya. Bapak kalau mau lengkap, saya bawa ini nih Pak, tafsir ini pakai handphone, smartphone. Hampir semua kitab tafsir saya masukkan di sini, biar kita bisa membaca lengkap dengan keilmuan yang cukup insya Allah. Satu lagi terakhir, mau syuruk nih kita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Ustaz. Ini istilah-istilah, ada Islam, ada Muslim, ada iman. Jadi kayak, kalau saya orang Islam atau saya orang Muslim, Baik. atau gimana gitu, Iya. yang cocok kita pakai. Atau saya orang beriman, orang mukmin atau apa? Iya, baik. Nah, sebelumnya itu di Al-Quran juga bilang banyak memanggil ya ayuhan nas, ya ayuhal mu'min. Kayaknya tidak ada ya ayo orang Islam kayak gitu loh. Ya, baik. Nah, kenapa ya gitu ya Ustaz? Baik. Terima kasih Ustaz. Baik, bismillah. Islam itu nama agama. Orang-orang yang memeluknya bernama Muslim, disebutnya Muslim. Iman itu juga sifat. Orang-orang yang memegang itu disebut mukmin. Gitu. Ya, jadi apa agamanya? Muslim bukan, salah. Apa agamanya? Islam. Orang Islam disebut Muslim.
Orang Islam laki-laki disebut muslimin. Orang Islam perempuan muslimat. Orang beriman disebut mukmin. Orang laki-laki beriman mukminin. Orang perempuan beriman mukminat. Itu istilah bahasa semata. Kalau Al-Quran menyebutkan ya ayuhan nas, berlaku umum. Karena memang Al-Quran bukan cuma buat orang Islam. Al-Quran ini Allah turunkan untuk semua umat manusia. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudalin nas, bukan hudalil mu'minin. Hudalin nas, petunjuk buat manusia. Adapun orang yang enggak ada keraguan sedikit pun, hudalil muttaqin. Begitu. Orang takwa, takwa itu sifat. Orang yang bertakwa disebut muttaqin. Orang yang ikhlas, ikhlas itu sifat. Orang yang ikhlas disebut mukhlisin. Begitu. Muslimin, orang Islam. Mukminin, orang beriman. Mukhlisin, orang ikhlas. Mukmin, apalagi muttaqin, orang bertakwa. Mukazzibin, orang pendusta. Kazib, dusta. Orang yang berdusta, mukazzibin. Jahil, bodoh, orang yang bodoh, jahilin. Ya, apalagi yang sifat yang disebut dalam Quran. Kan dalam Al-Baqarah ayat terakhir kita kan doa tuh. Ya. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal qaumina, Rabbana hamilna ma qala nabi, fansurna 'alal qaumil zalimin, orang yang zalim. Tambahin buat doa, fansurna minal qaumiz zalimin, fansurna 'alal qaumil kafirin. Kafir, orang yang kafir, kafirin. Orang yang apalagi jahil, bodoh, orang yang berlebih-lebihan, orang yang pokoknya itu bagian daripada grammar dalam bahasa Arab. Jadi Bapak kalau bilang saya orang Muslim, gitu, agama saya Islam. Kalau ada orang nih dia munafik banget, dia orang munafik, munafikin, gitu ya. Kadapun kalau Allah berfirman ya ayuhan nas, berarti bersifat semua untuk semua manusia. Adapun kalau Allah menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil khusus orang-orang yang beriman. Ya. Nggak ada, karena Islam itu tiket. Tiket, Bapak punya tiket. Bapak punya tiket. Punya tiket itu Islam. Bapak syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu standar. BEP, break even point. BEP, belum beriman, belum. Amalan orang beriman lain lagi. Dia lebih mendekat kepada Allah, dia gunakan waktunya buat Allah. Terus bukan standar seperti itu. Yang dimasukkan ke dalam surga adalah diwariskan kepada hambanya yang beriman, bukan yang Islam. Walaupun la ilaha illallah adalah paket, satu tiket. Itu sebabnya orang-orang yang tidak menggunakan 5 tiket itu sebaik-baik apapun tidak akan bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah. Tiketnya itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu rukun. Itu yang diajarkan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad kepada kita. Mawal Islam. Apa Islam itu? Kata malaikat ini. Rasulullah menjawab, al-Islamu an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa aqamas shalah wa atuz zakah wa shoma Ramadan wa hijjal baiti man istata'a sabila. Itulah Islam, kata. Shadaqta ya Rasulullah, benar kau ya Rasulullah, kata malaikat Jibril. Lalu Jibril nanya lagi, mahwal iman ya Rasulullah. Apa itu iman ya Rasulullah? Al-iman an tu'minu billah. Begitu, total yakin percaya pada Allah. Wa rasuli Rasulullah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa bil hajj wa qadari khairi wa syarri wal yaumil akhir. Iman itu yakin betul-betul pada Allah, pada Rasul, pada malaikat, pada kitab. Yakin dengan hari kiamat dan yakin kepada takdir Allah. Shadaqta, benar kau ya Rasulullah. Mawal ihsan. Ihsan itu orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik sifatnya ihsan, namanya muhsinin. Itu udah lain lagi tuh, udah lewat lagi tuh, udah bukan mukmin lagi, lebih tinggi lagi. Jadi setiap detik dia merasa Allah mengingatnya. Al-ihsan anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itulah orang sebaik-baiknya. Dia tuh setiap detik dia merasa dilihat Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kalau dalam sisi karyawan, ihsan itu ada bos nggak ada bos dia tetap aja kerja dengan baik. Nah itu kalau sisi karyawan. Nah kalau begitu kita orang rame atau nggak orang rame tetap aja gitu. Kan kadang-kadang kalau kita sendirian bayangnya cepet-cepet. Ke masjid pakaian cakep banget, bayang sendirian pakai kos oblong. Nggak ihsan itu, nggak ihsan. Jauh dari ihsan itu ya. Allah alam bisawab, kayaknya udah masuk waktu syuruk. Kita salat syuruk 2 rakaat agar kita mendapatkan pahala haji umroh yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Saya sediakan Al-Quran ini di belakang untuk bapak-bapak sekalian ya, yang pingin belajar Al-Quran dengan cara-cara yang sangat modern. Kami siapkan. Ini saya sendiri yang buat Pak. Alhamdulillah selama 9 bulan saya buat. Di belakang ada cuman bawa 20 buah untuk jamaah sini gratis. Ya kalau tega lah gratisnya. Allah alam bisawab, Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau diambil taruhan Haikal apa sama Kadir yang ini. Oh betul. Kasih Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakir hamdan ni'ma yukafi mazidah. Ya Allah ya